Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan mampukan kami atas pertolongan Roh Kudus melakukannya dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan, hari ini diambil dari Filipi pasal 2 ayat 4 dan ayat 5 yang berbunyi demikian. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah mengalami hidup bersama yang menaruh pikiran dan perasaan dalam Kristus. Maksud dan tujuan dari nas renungan tentang firman Tuhan yang sasaran awalnya dulu ditujukan melalui tulisan Rasul Paulus kepada jemaat atau umat Kristiani yang ada di Filipi, dan tentu saja juga diarahkan kepada kita pada masa kini dimanapun kita berada, bahwa hidup yang berada dalam suatu komunitas seorang pribadi yang satu dengan pribadi orang lainnya yang menyatu dalam hidup berwujud sebagai suatu persekutuan umat yang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan Yesus keluar dari lembah dosa yang dikuasai oleh kuasa maut, kuasa kematian kekal itu, lalu hidup di dalam satu kesatuan bulat, takluk kepada satu cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Raja dan Kepala atas kita, gereja atau umatnya. Oleh karena itu, maka melalui Rasul Paulus, firman Tuhan ini mengingatkan dan mengajak kita untuk tidak memperhatikan kepentingan kita sendiri-sendiri, tetapi harus memperhatikan kepentingan orang lain juga. Bagaimana caranya? Maka jawabannya adalah bahwa kita orang beriman percaya kepada Kristus tidak boleh memakai dasar dan tujuan dari hidup bersama itu dengan memakai alternatif yang lain, kecuali hanya menurut kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus saja, di mana kita harus mulai dari unit kecil suatu gereja yang adalah keluarga. Oleh sebab itu, bahwa hidup bersama kita ini harus disesuaikan dengan tugas tanggung jawab kita bersama pula, yaitu untuk melaksanakan hidup bersekutu, bersaksi, dan melayaninya melalui komunitas di mana posisi kita sedang berada. Maka kita harus menaruh pikiran dan perasaan seperti yang nyata, sempurna hanya di dalam Kristus Yesus saja, supaya segala pertimbangan kehidupan kita ini hanya seturut dengan kebenaran firman Tuhan Yesus. Meskipun Dia itu Allah yang maha tinggi, tetapi telah mau merendahkan dirinya menjadi manusia, bahkan hidupnya bersama dengan kita umat manusia di dunia ini rela direndahkan serendah-rendahnya untuk mau mati di atas kayu salib di Bukit Golgota, kematian sebagai suatu kematian yang paling hina dialaminya di dunia ini. Renungan tentang firman Tuhan Yesus ini juga mau mengajarkan dan mengajak kita agar kita mau memberlakukan hidup bersama kita untuk menaruh atau meletakkan pikiran dan perasaan Tuhan Yesus itu sebagai dasar atau landasan, supaya hidup kita selalu dipenuhi oleh kasih, kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus Kristus saja. Apabila sekarang ini atau mungkin saja terjadi di masa yang akan datang, kita sedang mengalami hidup yang direndahkan oleh orang lain,
dibuli, dihina, dianiaya, ditindas, maka dengan menaruh pikiran dan perasaan yang ada pada Tuhan Yesus itu di dalam hidup kita, maka hikmatnya itu adalah bahwa semua itu tidak sebanding dengan apa yang secara manusiawi pernah dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sesungguhnya kebahagiaan itu datangnya bukan hanya saat di dalam dan segala keadaan kita yang sedang mengalami yang serba baik, mulus, selalu berhasil, sehat, penuh rezeki, atau mengalami semua keindahan di dalam semua aspek kehidupan kita. Tetapi kebahagiaan datang saat kita juga mampu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam segala keadaan. Dan dengan selalu mengarahkan mata hati, akal, pikiran, dan perasaan rohani kita ini hanya fokus atau berpusat hanya pada Tuhan Yesus Kristus saja, maka kita sungguh-sungguh pasti juga mampu bersyukur dan merasakan hidup yang dinikmati sekarang ini dan yang akan datang tetap sungguh berbahagia. Beban apapun juga yang kita alami, maka kita akan dimampukan olehnya untuk memikul semua beban itu dengan tetap penuh semangat iman percaya kita kepadanya, sehingga selalu dalam situasi yang damai, sukacita, sebab beban hidup kita itu sudah menjadi ringan karena beban akibat dosa yang kita perbuat itu, yang seharusnya kitalah yang menanggungnya, sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib di atas bukit Golgota ketika kita sungguh-sungguh telah bertobat hanya kepadanya. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah boleh mengingatkan kami agar kami di dalam hidup kami ini tidak boleh mementingkan diri kami sendiri, tapi juga memperhatikan kepentingan orang lain bersama-sama seperti yang Tuhan Yesus sudah tunjukkan melalui kehidupan manusiawi-Mu di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus saat ini juga kami peduli untuk mendoakan mereka yang menanggung beban akibat sakit penyakit mereka, penyakit apapun juga, terlebih akibat pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan tolong mereka untuk boleh disembuhkan atas mujizat kesembuhan yang pasti masih berlaku juga atas mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.